bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Petren. Betul. Rugi ya tadi. Rugi dong. Iya. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Mansur ngomong saham, jangan saham, Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Dalam Petren Yusuf Mansur juga ada nama istrinya. Ya memang kalau saya melihat dan saya menghubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal mengenai exit plan, rencana untuk kabur dari masalah yang dimana itu sudah direncanakan dari awal-awal, bahkan sebelum sebuah program itu dibuat. Saya pikir kurang lebih ini ada hubungannya gitu. Karena dari sini saja saya menonton video dari Thaibah TV ini yang dibawakan oleh Pak Darso Arif dalam judul video tadi, dalam Petren Yusuf Mansur juga ada nama istrinya. Ini kira-kira yang menjadi pertanyaan besar dan perlu digarisbawahi adalah mengapa SDM di dalamnya yang memegang jabatan-jabatan penting itu selalu mengalami rotasi, rolling, ditukar, diganti. Tujuannya apa? Tentu ini menjadi tanda tanya besar, dan sekali lagi saya katakan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apakah ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal mengenai exit plan gitu, agar orang-orang itu bingung untuk menuntut untuk apa segala macam gitu. Dan di sini ada juga komentar yang menarik dari netizen. Ini, coba untuk korban minta bantuan langsung ke Pak Hotman, dalam hari ini Hotman Paris. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beliau, Hotman Paris, itu salah satu pengacara kondang di Indonesia. Beliau luar biasa cerdas dan dia membuka sebuah layanan publik, di mana itu sering kita lihat juga di channel YouTube Kopi Joni, di mana di sana menerima aduan dari korban-korban yang dirugikan dari berbagai masalah, berbagai kasus. Saya pikir mungkin ada baiknya para korban dari Petren, Hotel City, terus tambang batubara mencoba untuk melakukan langkah lain gitu, langkah yang baru gitu. Coba diadukan ke Kopi Joni Hotman Paris. Siapa tahu beliau bersedia untuk menangani. Kan tidak ada salahnya mencoba. Kalau memang Pak Hotman Paris mencoba bersedia untuk membantu, mungkin ini akan lebih menarik, kasusnya akan lebih menarik. Kan kita ketahui sendiri bahwa Hotman Paris ini pengacara kondang cerdas yang bahkan levelnya sudah skala internasional, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke video Thaibah TV, penjelasan dari Pak Darso Arif yang menurut saya ini menarik mengenai orang-orang di dalam Petren yang memegang jabatan itu mengalami rolling, pergantian dari waktu ke waktu, teman-teman. Oke, kita langsung saja menuju ke video beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, kita terus membicarakan soal Petrennya Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur. Saudara-saudara, seperti pada beberapa video terdahulu, kita tahu bahwa dalam bulan Januari, akhir Januari ini dan awal Februari, Petren harus melaksanakan dua kewajiban dia. Kewajiban pertama, pada tanggal akhir Januari ini, tanggal 31 Januari ini, dia harus membayarkan uang pesangon dan akumulasi sisa gaji kepada sejumlah karyawan dia. Dan pada tanggal 5 Februari nanti, Petren wajib harus membayarkan cicilan kepada 14 karyawan dia yang telah menuntut dia
di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, Paytrend ini jeroannya seperti apa sih? Perusahaan itu, isi perusahaannya seperti apa? Sebagaimana yang kita tahu bahwa Paytrend itu dikendalikan oleh perusahaannya Jam'an yang bernama PT Feritra Sentosa Internasional. Saudara-saudara, baiklah, saya akan sedikit menyampaikan di sini siapa-siapa saja sih yang duduk di dalam Paytrend, yang duduk sebagai komisaris, direktur, dan pemegang sahamnya Paytrend, sehingga nanti kita tahu siapa saja nanti yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran akan hak-hak para karyawan Paytrend itu. Paytrend itu sendiri, saudara-saudara, akta pendiriannya itu yang saya dapatkan salinan ini dari Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen yang ada di tangan saya ini baru diambil dari Ditjen AHU pada tanggal 25 Januari baru-baru ini. Disebutkan bahwa akta pendirian PT Feritra Sentosa Internasional itu tertanggal 10 Juli 2013, berarti baru 10 tahun yang lalu PT Feritra Sentosa Internasional ini didirikan. Tujuannya banyak sekali. Alamat Paytrend pertama itu atau PT Feritra Sentosa Internasional itu berada di Jalan Kompleks Perumahan Riung Bandung, Permai, Blok A2, Kafling nomor 81, Kota Bandung. Maksud dan tujuannya banyak sekali. Siapa saja yang menjadi pengurus Paytrend pertama kali saya bacakan. Pertama, disebutkan bahwa nama Yusuf Mansur, NIK sekian, NPWP sekian, tanggal lahir Jakarta sekian, beralamat di Ketapang, RT dan RW sekian. Kemudian ada Jam'an di situ, Yusuf Mansur itu sebagai komisaris. Kemudian ada direktur bernama STP, lahir di Surakarta, Jalan Edelweiss Raya nomor 2, RT sekian, RW sekian, nggak disebutin kota dan tempatnya. Kemudian ada, ini yang penting, ada nama Muhammad Febrian Agung. Kita tahu sama-sama siapa Febrian Agung. Dia menjabat sebagai komisaris utama yang beralamat di Dukuh Gelagahan di Bandung mungkin ya. Kemudian ada seseorang bernama OJK SE sebagai direktur utama yang beralamat di Jalan Lahan Jati, RT sekian. Tidak disebutkan kotanya juga. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2013 ada perubahan akta, di mana pengurus yang tertera di sini pertama Febrian Agung menjadi komisaris, kemudian STP menjadi direktur dan Yusuf Mansur menjadi direktur utama. Ada perubahan lagi pada 14 Maret 2014, di mana disebutkan di situ bahwa Febrian Agung menjadi komisaris, kemudian STP menjadi direktur dan Yusuf Mansur sebagai direktur utama. Namanya yang tertera adalah Yusuf Mansur. Saudara-saudara, pada tanggal 2 April 2014 ada perubahan lagi dalam aktanya, di mana Muhammad Febrian Agung menjadi komisaris, kemudian STP menjadi direktur dan Yusuf Mansur tetap menjadi direktur utama.
Ada perubahan lagi di tanggal 29 Oktober 2014 di mana Muhammad Febrian Agung tidak dicantumkan jabatannya, sedangkan Yusuf Mansur jabatannya sebagai direktur utama. Kemudian bertambah lagi ada DN sebagai direktur yang beralamat di Pesona Kayangan. Ada Pak Hari Wibowo almarhum. Pak Hari inilah cukup terkenal sebagai direktur Paytren. Beliau cukup terkenal. Beliau sudah wafat beberapa sekitar 1 tahun lalu. Pak Hari di sini sebagai direktur. Kemudian ada penambahan nama penting di sini sebagai komisaris utama, yakni Hajah Siti Maimunah. Kita tahu Hajah Siti Maimunah ini adalah istri dari Yusuf Mansur, beralamat di Ketapang. Nah, itu ada nama istri dari Yusuf Mansur ya, jelas di situ ya. Jadi artinya memang sudah tidak bisa dibantahkan lagi dan tak bisa terbantahkan lagi bahwa Yusuf Mansur bahkan dan keluarganya, istrinya di sini itu bertanggung jawab atas masalah-masalah yang terjadi di Paytren gitu. Harus bertanggung jawab gitu, terutama masalah gaji karyawan ini gitu. Kalau kita melihat video Yusuf Mansur, video lama Yusuf Mansur yang beredar di media sosial mengenai sesumbarnya dia mengatakan bahwa dia membagi-bagi duit 15 miliar gitu bagi orang-orang yang berada di yang tergabung gitu di Paytren ini. Ada videonya jelas banget kok. Ya kalau mau gabung sini gabung, saya tidak tahu bagaimana regulasinya ya, bagaimana sistemnya di dalam sampai dia bisa membagikan duit senilai 15 miliar itu tadi. Yang jelas ada videonya dia mengatakan seperti itu gitu. Bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada enggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau enggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Paytren. Betul. Rugi ya tadi. Rugi dong. banget ya. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Tentu ini menjadi salah satu daya tarik orang-orang untuk bergabung dengan Paytren gitu. Karena di situ Yusuf Mansur jelas-jelas mengatakan akan membagikan duit 15 miliar. Kalau saya tidak salah, nanti saya akan tampilkan videonya. Kalau saya tidak salah itu 15 miliar itu tidak main-main, teman-teman. 15 miliar itu per bulan, teman-teman. Luar biasa. Ini membuat orang jelas tertarik gitu untuk bergabung dengan Paytren, menjadi member, menjadi karyawan dan apa saja di dalamnya. Yang jelas ikut andil di dalam Paytren ini, teman-teman. Namun yang terjadi sekarang, jangankan member yang kemudian banyak yang protes karena tidak mendapatkan haknya. Mereka tidak melihat kenyataan seperti apa yang menjadi akad awal gitu. Seperti misalkan pernah kita wawancarai salah seorang member Paytren Titanium senilai 10 juta itu, dia kemudian menceritakan bahwa hari ini dia tidak mendapatkan apapun gitu dari duit yang dia sudah setorkan. Jangan kita lihat nilainya 10 juta, teman-teman, tapi kita lihat banyaknya orang yang menyetor duit sekian, teman-teman, duit sekian juta, teman-teman. Itu siapa yang pegang uang itu hari ini, teman-teman? Dan kenyataannya hari ini bahkan karyawan pun tidak digaji. Apakah itu berbanding lurus dengan pernyataan Yusuf Mansur yang membagikan duit 15 miliar? Tentu ini patut kita duga sebagai sebuah kebohongan besar, teman-teman. Jangankan dia membagikan duit 15 miliar per bulan loh. Gaji karyawan saja tidak dibayarkan. Hari ini pun seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa kemarin yang diwawancara oleh Jia TV, tidak sampai 1 miliar kalau tidak salah tuntutan 10 orang karyawan tersebut. Itu dicicil, teman-teman. Mulai 5 Februari ini janjinya semoga saja ditepati. Itu dicicil, teman-teman. Padahal tuntutan para karyawan itu untuk gajinya dibayarkan itu tidak sampai 1 miliar. Di video lain Yusuf Mansur pernah mengatakan membagi-bagikan duit 15 miliar. Ini tentu bisa kita bilang bahwa ini sebuah kebohongan dong. Pembohongan publik gitu. Untuk menarik simpatik, untuk menarik minat orang untuk tergabung di dalam Paytren. Terus terang saja, teman-teman, mungkin kalau misalkan ini tidak mencuat ke media dan tidak dibantu oleh Pak Zaini Mustafa, apakah karyawan ini akan mendapatkan haknya? Sampai kapan? Ini sudah bertahun-tahun mereka tidak digaji, teman-teman. Bahkan Paytren sudah collab, mereka belum mendapatkan haknya selama bekerja di Paytren. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada SK sebagai komisaris. Saudara-saudara, pada tanggal 9 November 2015 ada lagi perubahan. Di situ nama Yusuf Mansur tercatat sebagai
Direktur Utama. Pak DN sebagai Direktur, Pak Hari Wibowo masih sebagai Direktur, Hajah Maimunah, Siti Maimunah sebagai Komisaris Utama, dan SK sebagai Komisaris. Saudara-saudara, ada perubahan lagi. Pada 31 Maret 2016, Yusuf Mansur menjadi Direktur Utama, DN sebagai Direktur, kemudian Pak Hari sebagai Direktur, Hajah Siti Maimunah Komisaris, kemudian SK Komisaris. Terus ada dua nama yang kita kenal, dua nama ini sebagai ahli ekonomi syariah, yaitu Pak MSA sebagai Komisaris Utama di Pondok Mitra Lestari alamatnya, kemudian ada ISB sebagai Komisaris yang alamatnya yang tertera di sini adalah Bukit Cimanggu City, Greenland. Saudara-saudara, ada perubahan lagi di 29 Maret 2017. Di sini saya bacakan Yusuf Mansur sebagai Direktur Utama. Kemudian Pak DN sebagai Direktur, Pak Hari sebagai Direktur Utama. Hajah Siti Maimunah sebagai Komisaris, Pak SK sebagai Komisaris. Kemudian di antara dua ahli ekonomi syariah itu sekarang tinggal satu nama yang tertera di sini sebagai Komisaris, yaitu Pak MSA. Yang satunya sudah tidak tertera lagi. April 2017 ada perubahan lagi, di mana Yusuf Mansur sebagai Komisaris Utama, DN sebagai Direktoris, Pak Hari masih tercatat sebagai Direktur Utama, Hajah Siti Maimunah sebagai Komisaris, SK sebagai Komisaris, Bapak MSA tadi ahli ekonomi syariah itu masih sebagai Komisaris, dan ada nama baru yakni PT Inex Arsindo yang beralamat di Jalan Merdeka Kafir 9B7, tidak dicantumkan alamatnya dan juga tidak dicantumkan sebab jabatannya. Kita tahu bahwa Inex Arsindo, PT Inex Arsindo ini adalah pengelola Hotel City. Saudara-saudara, pada Oktober 2017 ada perubahan lagi. Di situ ditulis Yusuf Mansur sebagai Komisaris, DN sebagai Direktur, Pak Hari masih sebagai Direktur Utama, Hajah Siti Maimunah sebagai Hajah Siti Maimunah kali ini jabatannya sudah tidak ada. PT Inex Arsindo masih dalam kepengurusan sebagai pemegang saham tentunya, dan MB tidak dicantumkan sebagai apa jabatannya. Di Juli 2019 ini jelang-jelang Paitren mulai tengkurap, ada perubahan, banyak perubahannya, dan sesuai pengurusnya ada perubahan. Di sini nama Yusuf Mansur sudah tidak dicantumkan, tetapi yang dicantumkan adalah Jam'an Nur Khotib Mansur. Jadi kalau sebelum-sebelumnya yang dicantumkan adalah nama Yusuf Mansur, kali ini yang dicantumkan adalah nama Jam'an Nur Khotib Mansur. Komisaris sebagai Komisaris, kemudian DN sebagai Direktur, Pak Hari masih sebagai Direktur Utama, Hajah Siti Maimunah tidak dicantumkan jabatannya, dan MB juga tidak dicantumkan namanya. Saudara-saudara, 22 April 2020 banyak sekali perubahannya, dan pengurusnya mulai berubah juga banyak. Pertama, Jam'an Nur Khotib Mansur ditulis sebagai Direktur, Pak Hari Wibowo sebagai Direktur Utama, Hajah Siti Maimunah tidak disebutkan jabatannya, MB juga tidak disebutkan namanya. Ada yang baru yaitu YS sebagai Komisaris Independen, ada IR sebagai Direktur, ada HB sebagai Direktur, ada AS sebagai Direktur, ada DAO sebagai Direktur, ada HR sebagai Direktur, ada R sebagai Direktur. Nah, 9 April 2021 kali ini Jam'an Nur Khotib Mansur
ditulis di sini sebagai komisaris utama. Hajah Siti Maimunah tidak disebutkan namanya. MB tidak disebutkan jabatannya. IS adalah direktur, HB direktur, AS direktur, DAO direktur, R direktur, DN direktur. Ada satu nama yang cukup familiar di kalangan Darul Quran, yaitu Tarmizi namanya. Di situ ditulis sebagai direktur utama. Nah, dan ada lagi pendatang baru, yakni Wirda Salamah Ulia sebagai direktur. Perubahan terakhir yang ada di tangan saya ini, di data yang ada di tangan saya ini, terjadi pada tanggal 20 Juli 2022. Belum setahun. Di situ ada perubahan, saudara-saudara. Ada AS sebagai direkturnya, DAO sebagai direktur, ada HB sebagai direktur, terus Siti Maimunah tidak disebutkan jabatannya, ada IS sebagai direktur, ada Jam'an Nur Khotib Mansur sebagai komisaris, ada MB tidak dicantumkan jabatannya, ada R tidak dicantumkan namanya, ada Tarmizi masih sebagai komisaris utama, dan nama Wirda sudah tidak dicantumkan sebagai pengurus dan pemegang saham Paytrade. Jadi saya tidak tahu mekanisme hukum. Mungkin saja nanti ketika tuntutan para karyawan ini akan berlabuh pada masalah hukum berikutnya, maka yang Jam'an masih tetap sebagai komisaris utama dan ada sekian banyak direkturnya. Saudara-saudara, demikian para pengurus dan pemegang saham Paytrade dari awal dia berdiri. Ada Febrian Agung, terus dalam perubahannya nama dia tidak lagi ada. Ada 2 ahli ekonomi syariah yang sempat hadir, kemudian ada perubahan dan tidak ada lagi. Di terakhirnya ada Wirda, anaknya Yusuf Mansur, pernah hadir sebagai pemegang saham dan salah satu direkturnya, dan pada perubahan akta yang terakhir nama Wirda itu sudah tidak ada. Yang masih tercantum adalah Jam'an sendiri dan istrinya Hajah Maimunah. Saudara-saudara, jika informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, disilakan untuk di-share. Ya, itulah keanehan yang menurut saya, kacamata awam saya. Kenapa terlalu signifikan rolling itu, di rotasi, ini naik ini turun, ini naik ini. Terlalu apa ya? Begini saja teman-teman, bagi saya, sekali lagi saya katakan bahwa Yusuf Mansur pernah mengatakan, menjanjikan orang-orang yang bergabung atau yang tergabung dengan Paytrade angka sekian, bahkan miliaran teman-teman, menjanjikan uang miliaran teman-teman. Saya tidak tahu mekanisme seperti apa, yang jelas dalam video jelas-jelas Yusuf Mansur mengatakan membagi-bagi duit 15 miliar teman-teman, tidak tanggung-tanggung 15 miliar per bulan. Namun kenyataannya hari ini banyak orang yang komplain, banyak orang yang protes, bahkan karyawannya kemudian muncul tidak dibayar. Ada pernah diwawancara oleh Pak Darso, seorang karyawan yang pindah dari sebuah bank masuk ke Paytrade, 20 bulan tidak dibayarkan gajinya teman-teman. Ibu Aisyah namanya, tidak dibayarkan gajinya teman-teman. Bagaimana kita mau bilang kemudian bahwa Yusuf Mansur tidak berbohong dalam hal ini teman-teman? Kenyataannya, jangankan para investor seperti misalkan Ibu Tugi yang menyetorkan duitnya di sana, belum lagi Umroh Merdeka yang menyetorkan duitnya di sana. Karena kalau tidak salah itu Umroh Merdeka itu bagian dari program Paytrade ya teman-teman. Namun kemudian banyak yang protes karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan setelah duitnya mereka setorkan teman-teman. Tentu dalam hal ini bukan kita membahas sedekah ya teman-teman. Saya mau bahas tadi bahwa para investor yang kemudian protes karena mereka sudah setorkan sejumlah duitnya, namun kenyataannya apa yang dijanjikan oleh Paytrade dan Yusuf Mansur tidak sesuai dengan kenyataan. Ini sudah berlalu waktu bertahun-tahun teman-teman, bukan lagi seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Ini sudah lama banget ya teman-teman. Dan masalah ini tidak selesai sampai kemudian dalam belakangan ini 1-2 tahun ini kami kemudian intens mengangkat ini di media
baru kemudian mulai bergerak, mulai ada hasilnya, mulai gaji karyawan akan dicicil, apa segala macam. Coba teman-teman bayangkan kalau misalkan media tidak ikut menyoroti hal ini, teman-teman. Kemudian ada Pak Zaini Mustafa yang membantu di sana. Sudahlah member dan para investor ini tidak diberikan haknya, gaji karyawan juga tidak diberikan haknya. Lalu kita hubungkan dengan omongan Yusuf Mansur di video-video lama dia yang mengatakan membagi-bagikan duit 15 miliar. Tentu bagi saya ini dugaan terbesar bahwa ini adalah sebuah pembohongan publik sejak awal, teman-teman. Dugaan terbesar saya bahwa ini adalah pembohongan publik sejak awal. Oke? Silahkan teman-teman scroll cari video Yusuf Mansur tentang Python. Itu sangat too good to be true, sangat indah sekali gitu. Membuat orang kemudian tertarik untuk masuk dan bergabung dengan Python. Menjadi karyawan kah, menjadi member kah, menjadi apalah segala macam gitu. Nanti teman-teman ketahui bagaimana sepak terjang Python selama ini sampai kemudian mencuat ke media bahwa itu menimbulkan berbagai banyak masalah. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.